Shalom, Kekli Family yang dikasih Tuhan. Bersyukur atas anugerahnya jika pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pembacaan firman pada saat ini diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Namun kita hanya membacanya pada ayat yang ke-8 saja. Demikianlah firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum yang paling indah yang Tuhan ajarkan kepada kita ialah hukum kasih. Kasih ditunjukkan bukan hanya sebatas dikatakan, melainkan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit orang menyatakan kasih hanya sebatas ucapan saja, sehingga tidak berdampak secara maksimal kepada orang yang menerima kasih kita tersebut. Di sisi lain, ketika kita mengasihi dengan sepenuh hati dan tindakan, ada sebagian orang tidak menghargai atau tidak menghormati kasih yang kita tunjukkan tersebut, bahkan memandangnya hanya sebelah mata. Sikap yang harus kita tunjukkan ialah tetap mengasihi walaupun tidak dikasihi, seperti apa yang Yesus alami ketika dalam proses penyaliban sampai kematian, di mana ia meminta Bapa mengampuni setiap orang yang melakukan dosa terhadap dirinya. Petrus di sini mengajarkan kasih yang bukan ditunjukkan kepada semua orang terlebih dahulu, melainkan mengajarkan kasih kepada orang percaya. Mengapa? Karena kasih yang ada dalam kumpulan orang percaya akan berdampak luas kepada lingkungan orang yang belum atau tidak percaya. Ajaran kasih apa yang Petrus tunjukkan kepada kita? Yang pertama, seia sekata, artinya memiliki persetujuan untuk bekerja sama, mentaati ajaran Tuhan dan saling menunjukkan kasih antara orang percaya satu dengan orang percaya yang lain, di mana akan menumbuhkan keharmonisan antara umat Kristen di dalam Tuhan. Yang kedua, seperasaan, artinya memiliki perasaan kasih yang simpatik sehingga peka terhadap perasaan saudara seiman, baik ketika mereka mengalami sukacita atau dalam pergumulan, sehingga dengan perasaan ini dapat saling menguatkan dan mendukung, khususnya dalam perhatian dan doa. Yang ketiga, kasih sebagai saudara, artinya menganggap umat Tuhan bukan sebagai orang lain dan tidak peduli, melainkan memiliki ikatan hubungan yang erat dan terbuka sebagai saudara, sehingga saling memahami, peduli, dan saling percaya dalam keluarga Tuhan. Keempat, penyayang, artinya memiliki perasaan yang sensitif untuk memperlakukan orang lain secara lemah lembut, menjaga perasaan mereka supaya tetap nyaman dan merasa didukung dalam melakukan suatu tindakan kebenaran Tuhan. Dan kelima, rendah hati, artinya memiliki sikap yang tidak meninggikan diri atau merendahkan orang lain, namun tidak berarti meniadakan kemampuan diri sendiri, melainkan ia bersyukur atas kemampuan dan karakter yang Tuhan berikan. Dengan sikap rendah hati, orang percaya saling menyemangati, mendukung, dan bersukacita atas keberhasilan orang lain di dalam Tuhan. Maka dari itu, alangkah indahnya jika dalam persekutuan semua orang percaya memiliki sikap ini atas dasar kasih Tuhan. Hubungan kasih ini tidak akan terjadi jika seseorang menuntut orang lain untuk melakukan lebih dulu. Yang Tuhan harapkan dan inginkan adalah menuntut diri kita lebih dahulu melakukan kelima hal ini dengan penuh ketulusan
dan perhatian yang ditunjukkan kepada saudara seiman, sehingga orang lain melihat kasih kita dan mereka juga menunjukkan kasih mereka kepada kita. Pada akhirnya, kasih dalam Tuhan yang diselimuti damai sejahtera akan menyertai. Tunjukkan kasih yang murni seperti yang Yesus nyatakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan dan menunjukkan kasih yang murni kepada kami. Kiranya Engkau terus memberikan kepekaan dan kemauan bagi kami untuk berusaha menunjukkan kasih kepada saudara seiman, sehingga persekutuan umat Tuhan benar-benar kami rasakan dan nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.